Anda pernah nggak sih ngerasa mual gitu pas lagi di mobil? Padahal kan cuma duduk diem aja ya. Atau mungkin ngerasa, wah ini perut udah penuh banget abis makan besar. Tapi kok kayaknya masih ada aja gitu tempat buat es krim. Atau pas baru mau tidur, tiba-tiba badan kaget gitu kayak mau jatuh. Nah, kalau pernah ngalamin, Anda nggak sendirian loh. Kejadian aneh kayak gini tuh sering banget kerjaannya otak kita sendiri. Selamat datang di sesi bedah sumber kita. Hari ini nih, kita mau kupas tuntas bab satu dari buku The Idiot Brain, karya Dean Burnett, seorang ahli saraf. Judul babnya Mind Controls. Isinya, yaitu gimana otak ngatur badan kita, dan seringnya, ya gitu deh, malah bikin agak kacau prosesnya. Betul sekali. Buku ini emang nunjukin sisi otak yang jarang dibahas ya. Gimana dia itu sebenarnya nggak sempurna, hasil evolusi tambal sulam gitu. Dan kadang melakukan hal-hal yang kalau dipikir pakai logika tuh, ya ampun kok konyol banget gitu. Jadi misi kita kali ini ya mencoba memahami kenapa sih organ secanggih otak kita ini bisa kikuk banget pas ngurusin fungsi-fungsi dasar tubuh. Agak aneh kan? Iya, iya. Kita bakal lihat nih beberapa contoh yang paling seru dan kadang bikin, wah kaget juga ya dari bab ini. Siap ngintip dikit kekacauan di balik layar kepala Anda? Oke, mari kita mulai. Nah, jadi yang penting dipahami dulu itu, otak kita kan hasil evolusi ya. Ada bagian yang umurnya tua banget. Kadang disebut otak reptil. Fokusnya ya dasar banget. Pokoknya kita harus tetap hidup. Iya, napas, makan, lari kalau ada bahaya, gitu-gitulah. Terus ada lapisan yang lebih baru, namanya neokorteks. Nah, di sini tempat kita mikir yang rumit, nalar, ngerencana. Harusnya sih logikanya dua bagian ini kerjasama dengan harmonis, ya kan? Harusnya. Tapi, kenyataannya seringkali nggak gitu. Sumber ini ngasih analogi bagus deh. Neokortex itu kayak micromanager baru di kantor. Jabatannya tinggi, tapi sebenarnya kurang paham kerjaan lapangan detailnya gimana. Terus dia suka ikut campur ngasih perintah ke bagian otak yang lebih tua, yang sebenarnya udah lebih jago ngurusin tugas dasar. Oh, jadi kayak bos baru yang sok tahu gitu ya, padahal anak buahnya lebih ngerti kerjaannya. Nah, persis. Bisa bayangin kan, jadi agak kacau kan? Konflik antara si manajer baru sama si staf lama yang udah pengalaman ini, nah ini sumber dari banyak keanehan fungsi otak yang bakal kita omongin. Oke, oke, masuk akal. Kita ambil contoh pertama deh, gerak. Ini kan penting banget buat hidup. Kita ya berevolusi buat bisa gerak. Tapi kenapa sih kadang bergerak malah bikin kita mual, pengen muntah? Mabuk perjalanan ini pasti banyak yang ngalamin deh. Iya, ini contoh klasik banget soal konflik sensorik. Otak kita kan berusaha nentuin posisi sama gerakan badannya. Caranya, dia gabungin info dari mata sama sistem vestibuler di telinga bagian dalam. Itu loh sensor gerak sama gravitasi kita. Nah, pas kita naik mobil misalnya, mata kita mungkin lihat dalam mobil yang ini gitu aja, diem relatifnya. Tapi telinga bagian dalam itu ngerasain getaran mobil, belokannya, naik turunnya jalan. Jadi otak dapat dua laporan yang beda gitu ya. Mata bilang, ini diam. Terus telinga bilang, ini gerak loh. Gitu. Betul. Otak jadi bingung kan, dapat sinyal yang bertentangan gitu. Nah, kebingungan ini, menurut sumber ini nih yang seringnya micu rasa mual. Otak kayaknya mikir, wah ada nggak beres nih sama sensor gue, jangan-jangan gue keracunan. Gitu. Terus ya udah dia keluarin mekanisme pertahanan primitifnya, mual. Oh gitu ya. Pantesan ya, dan katanya mabuk laut sering lebih parah ya. Iya, karena biasanya kan kalau di laut mata kita ngelihatnya cuma hamparan laut luas aja, yang dari jauh kelihatan diam, statis. Sementara badan digoyang-goyang ombak kapal yang nggak terduga. Konflik sensoriknya makin parah buat otak. Di buku ini malah ada cerita lucu dari komedian Spike Milligan. Pas ditanya gimana cara ngatasin mabuk laut di kapal perang, dia jawab, duduk aja di bawah pohon. Mana ada pohon di tengah laut? Ya itu dia, kan bercanda. Tapi intinya ya nunjukin betapa kacaunya situasi itu buat otak kita. Ini contoh nyata gimana sistem koordinasi gerak kita yang canggih bisa aja gitu error, gara-gara input yang bikin bingung. Agak ironis ya, otak sehebat itu kok gampang dibohongin cuma gara-gara laporan mata sama telinga beda. Apa dia nggak belajar gitu dari pengalaman? Nah, itu pertanyaan bagus. Adaptasi sih bisa terjadi ya buat sebagian orang, makanya ada yang lama-lama nggak mabukan lagi. Tapi kayaknya respon dasar ini tuh udah tertanam kuat banget. Otak kita tuh cenderung lebih mentingin kemungkinan bahaya
Kayak tadi, keracunan yang bikin halusinasi sensorik. Daripada nganggep enteng sinyal yang nggak cocok itu. Balik lagi ke prinsip otak primitif tadi. Mendingan selamat deh daripada nyesel. Oke. Logis sih kalau gitu. Sekarang kita pindah topik yuk ke urusan perut sama nafsu makan. Harusnya kan simple ya. Butuh energi, ya makan. Udah cukup, ya berhenti. Tapi kok otak kita bikin ini jadi ribet banget ya? Fenomena selalu ada ruang buat dessert. Itu gimana coba jelasinnya? Nah, ini contoh sempurna gimana otak itu megang kendali penuh, jadi kayak dewan direksi gitu buat urusan makan. Dia bisa ngalahin sinyal fisik dari perut. Perut yang melar pas kenyang, itu emang ngirim sinyal kenyang, itu benar. Minuman diet pengganti makan kan manfaatin itu. Tapi sinyal itu cuma satu bagian kecil aja dari teka-teki makan ini. Otak bisa, dan sering banget, milih buat nggak dengerin sinyal itu. Selain sinyal dari perut, ada hormon juga kan yang ngatur. Kayak leptin dari sel lemak buat nahan lapar, sama grelin dari perut kosong yang bikin lapar. Bener banget, ada leptin, ada grelin. Tapi ya lagi-lagi otak kita itu adaptif banget. Kalau sinyal hormon ini terus-terusan tinggi atau rendah, misalnya pada orang obesitas atau yang lagi diet ketat banget, otak bisa jadi kebal gitu loh. Nggak terlalu ngefek lagi sinyalnya. Kayak kita lama-lama biasa aja sama suara berisik di sekitar kita. Nah, soal ruang buat dessert tadi, itu sumber ini jelasin gini. Otak kita itu suka banget sama rasa manis. Dianggapnya itu kayak reward, hadiah istimewa. Jadi meskipun perut udah teriak-teriak, weh, penuh nih, si manajer neokortex ini bikin keputusan eksekutif. Ah, cuekin aja sinyal kenyang, ini ada hadiah enak, gula, pasti muat lah. Jadi ini bukan soal kapasitas fisik perutnya, tapi soal prioritas yang dibikin sama otak. Wah, jadi otak kita licik juga ya. Kebiasaan juga ngaruh banget kan? Kayak jam makan siang, kita lapar jam 12 itu bukan karena barengan butuh energi semua, tapi lebih karena otak udah kebiasa, udah dikondisiin, kalau jam segitu ya waktunya makan. Persis, itu namanya pengkondisian. Sama juga kayak comfort eating. Pas kita lagi sedih, stres, atau depresi, otak kan ngerasa lelah ya. Tubuh kayaknya butuh energi cepat. Nah, makanan tinggi kalori, terutama yang manis atau berlemak, itu cara cepat buat micu sirkuit reward di otak, bikin kita ngerasa sedikit lebih baik, makanya jarang banget kan orang bilang nyari comfort pakai salad. Bener juga ya, nggak pernah dengar tuh comfort salad. Dan bukti paling ekstrim betapa kuatnya kontrol otak soal makan ini ya gangguan makan kayak anoreksia atau bulimia. Di situ otak berhasil meyakinkan tubuh kalau citra tubuh itu jauh lebih penting daripada kebutuhan dasar buat makan untuk bertahan hidup. Ini kan sebenarnya nggak logis dan bahaya banget ya. Tapi nunjukin betapa kuatnya pikiran bisa ngalahin insting biologis kita. Gila ya, kompleks banget urusan makan doang. Oke, kita geser lagi nih. Tidur. Aktivitasnya kan kayaknya pasif banget ya, cuma tiduran nggak sadar. Tapi ternyata, katanya, rumit banget dan masih banyak misterinya buat ilmuwan. Sebenarnya kenapa sih kita butuh tidur? Wah, itu pertanyaan yang jawabannya dicari-cari banget. Teorinya macam-macam. Ada yang bilang buat perbaikan sel-sel tubuh, buat nata ulang memori, buat ngebuang sampah sisa metabolisme di otak, buat ngatur emosi, bahkan ada teori evolusi bilang mungkin buat ngindarin predator pas malam hari. Yang jelas, anggapan kalau tidur itu cuma buat istirahat total biar badan nggak capek itu kurang pas. Metabolisme tubuh kita pas tidur itu cuma turun dikit kok, sekitar 5-10% aja. Terus, durasi tidur kita juga cenderung sama. Nggak terlalu ngaruh apakah hari itu kita kerja fisik berat banget atau cuma nonton TV seharian. Malah, hewan yang lagi hibernasi itu kan kondisinya kayak semi koma ya, metabolismenya rendah banget. Itu aja masih butuh masuk fase tidur loh, yang justru pakai lebih banyak energi daripada pas hibernasi biasa. Aneh ya. Dan pas tidur itu otak malah aktif banget kan? Terutama pas fase REM yang mata gerak-gerak cepat itu. Betul sekali. Aktivitas otak pas fase REM itu bisa sama aktifnya atau bahkan lebih aktif dibanding pas kita lagi bangun dan sadar. Salah satu fitur unik REM ini namanya REM atonia. Jadi otak secara sengaja matiin sistem kontrol otot kita. Tujuannya biar kita nggak gerak-gerak ngikutin apa yang lagi kita mimpikan. Bayangin kalau nggak ada ini bisa bahaya kan? Wah, iya juga ya. Kalau sistem ini gagal, itu yang bikin orang bisa jalan sambil tidur, sleepwalking, atau ngigo sambil gerak-gerak gitu ya? Bisa jadi. Itu salah satu contoh lagi gimana otak ngatur hal yang kompleks, tapi kadang ya ada aja gangguan atau errornya. Selain yang agak ekstrim kayak sleepwalking, ada gangguan kecil yang lebih umum nggak sih pas tidur? Kayak,
Hypnic jerk? Itu loh, yang badan tiba-tiba kaget pas mau tidur, rasanya kayak mau jatuh gitu. Ah, iya ya, hypnic jerk. Itu lumayan umum kok, apalagi pada anak-anak. Kenapa bisa gitu? Teorinya macam-macam, belum ada yang pasti juga. Ada yang bilang mungkin otak salah nerjemahin otot yang mulai rileks pas mau tidur, itu sebagai tanda kita jatuh. Ada juga yang bilang ini sisa refleks dari nenek moyang kita dulu yang tidurnya di pohon, jadi harus waspada biar nggak jatuh. Atau ya simpelnya mungkin cuma korsleting kecil aja di sistem saraf pas lagi transisi dari bangun ke tidur. Aneh, tapi nggak bahaya sih biasanya. Terus ada juga sleep paralysis atau ketindihan kalau kata orang sini. Itu gimana? Nah, kalau sleep paralysis itu pas kita ngerasa udah sadar, udah bangun, tapi badan nggak bisa digerakin sama sekali. Ini kejadian karena si rem atonia tadi, yang melumpuhkan otot pas mimpi itu belum sepenuhnya dimatiin sama otak pas kita keburu sadar. Jadi ada jeda waktu antara kesadaran udah balik, tapi kontrol otot belum. Rasanya emang serem banget, tapi biasanya cuma sebentar kok. Dua-duanya ini, hypnic jerk sama sleep paralysis, ya contoh lagi gimana transisi antar fase tidur itu bisa sedikit kacau. Jadi urusan tidur pun nggak luput ya dari kekacauan kecil ala otak kita ini. Nah, ini yang terakhir nih. Dan mungkin paling sering kita rasain efeknya. Respons lawan atau lari, fight or flight. Sistem pertahanan warisan nenek moyang. Tapi kenapa sih kok sering banget aktifnya berlebihan? Contoh di buku ini lucu banget. Jubah mandi digantung di pintu kamar gelap, disangka pembunuh bawa kapak. Kok bisa gitu? Heeh, iya. Itu karena bagian otak primitif kita, terutama amigdala, mainnya aman banget. Prinsipnya lebih baik curiga daripada celaka. Jadi gini prosesnya. Informasi dari mata, telinga, indera lain itu masuk ke talamus, semacam stasiun pusat di otak. Dari talamus, sinyal dikirim ke dua jalur sekaligus. Satu ke korteks, bagian otak yang mikir rasional. Satu lagi ke amigdala, pusat deteksi bahaya dan emosi. Nah, kalau amigdala ini nangkep ada sedikit aja potensi bahaya, dia nggak nunggu analisa dari korteks. Langsung aja dia aktifin sistem saraf simpatik. Wah, jadi tembak dulu tanya belakangan gitu ya prinsipnya? Kurang lebih gitu. Sebelum kita sempat mikir, oh itu cuma jubah mandi, si amigdala udah keburu mencet tombol panik. Akibatnya, jantung langsung duk-duk kenceng, napas jadi cepet, otot-otot jadi tegang semua, siap buat lari atau melawan, mulut jadi kering karena pencernaan melambat, kita jadi super waspada, tapi malah susah fokus mikir jernih. Tubuh udah siap tempur dalam hitungan detik. Pantesan ya. Dan ini terjadi bahkan buat ancaman yang sebenarnya nggak nyata ya, kayak suara balon meletus kencang, atau ya itu tadi, bayangan aneh di gelap. Persis. Di zaman dulu, di alam liar, respon super cepat ini penting banget buat nyelamatin nyawa. Tapi di dunia modern kita sekarang, ya seringnya malah bikin repot, bikin kita gampang stres, gampang panik buat hal-hal sepele. Terus, setelah ancamannya ternyata nggak ada atau udah lewat, tubuh kan butuh waktu buat balik normal lagi. Soalnya hormon stres kayak adrenalin itu udah keburu nyebar di darah. Nah, kalau nggak ada pelampiasan fisik, lari beneran atau berantem beneran, sisa ketegangan otot itu bisa bikin kita gemeteran atau malah kram. Makanya kan kalau nyuruh orang yang lagi panik banget buat relax dong, seringnya malah nggak berhasil. Malah kadang bikin makin panik. Iya, bener banget. Dan otak modern kita malah nambah rumit lagi ya masalah ini. Kita bisa jadi cemas atau takut cuma gara-gara mikirin sesuatu. Mikirin presentasi besok, takut gagal ujian, takut dipermalukan. Hal-hal abstrak kayak gini bisa micu respons fisik fight or flight yang sama persis kayak dikejar singa beneran. Tepat sekali, kemampuan kita buat berimajinasi, buat ngantisipasi masa depan, itu kan fitur canggih dari neokorteks kita. Malah bisa ngebajak sistem respons bahaya primitif tadi. Dipakai buat hal-hal yang sebenarnya nggak ngancem nyawa secara fisik sama sekali. Ini nunjukin lagi gimana sistem otak kita yang hasil evolusi bertahap ini seringkali nggak sinkron satu sama lain pas ngehadapin hidup modern yang kompleks. Si manajer baru, pikiran abstrak, malah sering bikin si staf lama respons insting jadi reaktif berlebihan. Wah, jadi jelas banget ya dari semua contoh tadi, mulai dari mabuk perjalanan yang aneh, perang batin pas lihat dessert, badan kaget pas mau tidur, sampai panik lihat jubah mandi. Bab 1 di Idiot Brain ini benar-benar nunjukin sisi lain otak kita. Dia memang organ yang luar biasa, tapi ya penuh sama keanehan,
ketidaksempurnaan, dan sering bikin kekacauan sendiri pas ngurusin tugas-tugas paling dasar. Bukan berarti otak kita bodoh ya, tapi lebih kayak hasil evolusi yang prosesnya agak, berantakan gitu. Iya, betul. Dan menurut saya memahami ketidaksempurnaan atau kekonyolan otak ini justru ada gunanya loh. Pertama, ini bisa bikin kita lebih maklum ya sama diri sendiri atau orang lain kalau kadang bertingkah laku agak aneh, nggak logis, atau nggak efisien dalam situasi tertentu. Oh, mungkin ini otaknya lagi error dikit gitu. Kedua, ini bikin kita jadi lebih hati-hati dan skeptis sama klaim-klaim yang suka bombastis itu loh, tentang cara mengoptimalkan otak atau mengontrol pikiran sepenuhnya. Kenyataannya, otak itu jauh lebih rumit, lebih kacau, dan seringkali nggak bisa ditebak semudah itu. Nah, bener banget. Sebagai penutup nih, ada satu pertanyaan buat direnungkan mungkin ya, buat Anda yang dengerin terinspirasi dari obrolan kita barusan. Kalau otak kita aja bisa sebegitu kikuknya, sebegitu nggak sempurnanya pas ngatur hal-hal mendasar kayak gerak, makan, tidur, sama rasa takut, seberapa yakin sih kita seharusnya sama kemampuan otak kita itu buat menafsirkan hal-hal yang jauh lebih kompleks dan abstrak? Misalnya keyakinan-keyakinan kita, opini kita tentang suatu isu, penilaian kita terhadap orang lain, atau bahkan cara kita memahami dunia di sekitar kita ini sebenarnya kayak gimana sih? Jadi bahan pikiran ya. Oke deh, terima kasih banyak sudah menyimak sesi kupas tuntas kita kali ini. Sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya ya.